seorang ibu muda berinisial N, 34, mengakhiri hidup bersama dua buah hatinya, yakni AA, 9, dan AP yang masih berusia 11 bulan. Ia sempat menyinggung soal penderitaan lahir dan batin. Kejadian ibu dan dua anaknya akhiri hidup terjadi di Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada Jumat, 5 September 2025. Ketiganya ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah rumah kontrakan. Peristiwa ini semakin memilukan setelah aparat kepolisian mendapati secarik surat yang diyakini ditulis oleh sang ibu sendiri. Di dalam surat tersebut, terungkap masalah yang membuat korban berbuat nekat. Kisah memilukan ini berawal ketika suami korban, YS, pulang kerja sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Setibanya di rumah kontrakan yang mereka tempati, ia mendapati pintu dalam keadaan terkunci rapat dari dalam. Melalui ventilasi, YS terkejut istrinya sudah meregang nyawa. YS yang panik langsung berteriak histeris hingga mengundang perhatian warga sekitar. Warga kemudian berinisiatif mendobrak pintu rumah tersebut. Begitu berhasil masuk, pemandangan yang lebih mengejutkan pun tersaji. Kedua anak N ternyata juga sudah tidak bernyawa. Tak lama berselang, pihak kepolisian tiba untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan sebuah telepon genggam dan selembar kertas yang ditempel di dinding ruang tengah rumah kontrakan itu. Kami menemukan dari hasil olah TKP, ada sebuah surat wasiat atau surat yang ditulis oleh terduga korban, N, ujar Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara, dikutip Tribun Jabar, Jumat, 5 September 2025. Kompol Lutfi menjelaskan, kertas yang ditinggalkan korban itu berisi curahan isi hati. Isinya menceritakan terkait permasalahan keluarga dan permintaan maaf kepada keluarga, beserta kedua anak korban yang meninggal dunia, katanya. Dalam tulisan tersebut, N menuangkan perasaan lelah yang telah lama dipendamnya. Ia mengisahkan betapa berat kehidupan rumah tangga yang dijalaninya, ditambah beban utang yang terus menghimpit, serta rasa kecewa yang begitu mendalam terhadap sikap sang suami. Berikut isi surat yang ditulis korban sebelum meninggal dunia. Mamah, Bapak, Emma, Bapak, Teteh, dan AA, maafkan saya. Maafkan saya melakukan hal ini. Saya sudah lelah lahir batin, saya sudah tidak kuat menjalani hidup seperti ini. Saya lelah hidup terus-terusan terlilit utang yang tidak ada habisnya, malah semakin hari semakin bertambah. Padahal, saya tidak tahu utang kepada siapa saja, berapa jumlahnya, atau utang dari mana. Saya lelah punya suami yang selalu bohong, tidak ada kesadarannya sama sekali. Saya lelah terus-menerus disakiti hatinya, sudah jelas-jelas dikucilkan orang lain, diomongin, dibenci, padahal tidak merasa berbuat salah. Punya suami malah terus-terusan berbohong dan berutang. Saya sangat lelah. Saya harap, jika saya dan anak-anak sudah meninggal, dia akan sadar. Jika tidak sadar pun tidak apa-apa, yang penting tidak menyengsarakan anak-anak saya. Saya malu dan kasihan selalu menyusahkan kakak-kakak dan orang tua. Jika saya sudah tidak ada, saya tidak akan menyusahkan lagi. Maafkan saya tidak bisa membalas budi kepada orang tua dan kakak-kakak. A. Alif, Dede Arlan, maafkan Mamah. Jalannya harus seperti ini, karena Mamah sangat sayang. Daripada ditinggalkan oleh Mamah, kasihan pada nenek. Mamah lebih rela ke neraka daripada melihat AA dan Dede sengsara. Sebab, AA dan Dede belum punya dosa. Biar Mamah saja yang menanggung dosanya ke neraka. Mamah tidak rela hidup terus-terusan susah. Maafkan Mamah tidak bisa memenuhi segala kebutuhan AA dan Dede. Maafkan Mamah tidak bisa membahagiakan AA dan Dede. Maafkan Mamah,
A tidak jadi menari ya. Maafkan Mamah. AA dan Dede, insya Allah kalian akan masuk surga.